Arus ini akan mengalir secara terus-menerus ya teman-teman ya, karena tidak ada yang memproteksi ya. Artinya MCB itu tidak bisa membaca kebocoran arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strum Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemasangan grounding pada instalasi rumah dan mengetahui bagaimana cara kerja grounding tersebut. Baik, sebelum masuk pada penjelasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe agar menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung masuk pada penjelasan. Dalam pemasangan sebuah grounding, tentu kita membutuhkan sebuah ground rod atau tombak grounding seperti ini teman-teman ya. Ini kalau di toko-toko listrik itu biasanya tersedia dalam ukuran 1 meter sampai 1,5 meter itu pada umumnya. Sebetulnya grounding kita membutuhkan beberapa batang yang disambung lalu ditanam dengan kedalaman tertentu agar mencapai nilai yang kita inginkan atau disarankan. Tapi pada umumnya kita hanya memasang satu batang yang panjangnya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana fungsinya jika grounding itu terpasang dengan standar ataupun tidak. Nah, di sini saya menyarankan jika teman-teman memasang sebuah grounding dengan hanya satu batang, itu tentu nilainya tidak akan bagus teman-teman ya, karena kedalamannya dan kelembabannya itu sudah bisa dipastikan kurang. Lalu kita bisa menambahkan agar nilainya itu menjadi lebih baik dengan memasang 3 buah atau lebih ya teman-teman ya, tentu dalam jarak yang agak jauh, misalkan 1 meter atau 2 meter baru kita pasang lagi, lalu kita paralel seperti ini ya. Tentu dengan pemasangan seperti ini pun untuk mencapai nilai 5 ohm ini juga akan sulit ya teman-teman ya, karena dibutuhkan penanaman yang lumayan dalam ya kalau untuk mencapai nilai 5 ohm ini ya, karena dalam dan kelembaban yang kita cari. Oke, jika anggap saja kita sudah pasang seperti ini teman-teman ya, lalu dari terminal box atau box kontrol ini kita sambungkan ke box MCB di sini ya teman-teman ya. Lalu dari instalasi ini groundingnya kita koneksikan ke terminal yang sudah kita sediakan ini, dan begitu juga dari terminal grounding ini kita hubungkan atau kita koneksikan ke kWh meter ya teman-teman ya. Lalu setelah terpasang seperti ini, grounding kita membahas bagaimana kita mengetahui cara kerja grounding tersebut. Salah satunya adalah untuk menghilangkan induksi yang terjadi atau diakibatkan oleh perangkat ya, perangkat seperti TV ini ya. Komponen-komponen di dalamnya ini tentunya bisa mengakibatkan induksi, seperti pada contoh dulu kita banyak menggunakan antena dalam. Saat kita sentuh antena dalam itu terasa ada aliran listrik yang mengalir, itu walaupun kecil ya teman-teman ya, itu hanya arus induksi ya, jadi bukan kontak langsung antara kabel yang berisi fasa itu ke antena, tapi itu diakibatkan oleh induksi. Nah, itu jika kita pasang grounding itu akan hilang teman-teman ya. Lalu yang kedua, ini yang sering terjadi biasanya pada Magicom, itu ada kerusakan kabel, lalu kabel fasa itu menempel ke bodi. Jika tidak kita pasang grounding, ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Jadi jika grounding terpasang dengan baik, maka arus yang mengalir ini akan menyebabkan korsleting atau trip. Tapi jika tidak terpasang dengan baik atau resistansinya tinggi, itu beda cerita, nanti akan kita bahas pada atau menggunakan rumus-rumus ini teman-teman ya. Jadi intinya grounding salah satu fungsinya adalah menghilangkan induksi dan mencegah arus bocor. Oke, di sini contoh yang pertama adalah jika kita memasang sebuah grounding itu dengan nilai yang disarankan, yaitu standarnya adalah di bawah 5 ohm.
di sini kita ketahui arus dari PLN itu fasa terhadap netral atau satu pas itu adalah 220 volt. Lalu kita ketahui jika tadi kita katakan grounding kita memenuhi syarat atau yang disarankan adalah 5 ohm. Di sini kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. V itu adalah volt, I itu adalah ampere atau daya, R itu adalah resistansi atau hambatan. Nah, di sini kita sudah ketahui voltase dan resistansinya. Berarti kita mencari I atau arus yang mengalir. Nah, di sini kita rumusnya kita rubah menjadi I sama dengan V dibagi R. Jadi I sama dengan 220 dibagi 5 sama dengan 44 ampere. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya, jika grounding kita baik. Jika terjadi kebocoran arus atau seperti anggap saja seperti di Magic Jar ini ada kabel yang terkelupas lalu menempel di bodi, karena grounding kita ini memenuhi syarat yaitu 5 ohm tadi, maka arus itu akan diserap oleh grounding itu dan dialirkan ke bumi seperti ini ya teman-teman ya, masuk ke dalam. Nah, itu besaran arusnya adalah 44 ampere ya, sesuai yang kita hitung tadi. Nah, di sini kekuatan atau kapasitas MCB kita itu hanya 6 ampere, sedangkan arus yang diserap oleh grounding tadi atau yang mengalir di grounding tadi adalah sebesar 44 ampere, maka MCB ini akan trip ya teman-teman ya. Jadi tidak terjadi kebocoran arus dalam waktu yang lama. Atau bisa juga kita sebut dengan korslet atau hubungan arus pendek ya teman-teman ya. Sekali lagi itu kalau grounding kita memenuhi syarat. Nah, itu sama jika terjadi antara arus fasa ini menempel pada arus netral atau jalur netral, ini juga akan terjadi short karena nilai dari jalur netral ini tentunya sangat baik ya teman-teman ya. Oke, pada contoh kasus yang kedua, jika kita memasang grounding seperti ini dengan nilai yang tidak terukur ya, tidak kita ukur, anggap saja resistansinya adalah 1000 ohm. Nah, jika terjadi kebocoran arus pada perangkat seperti ini, kabel menempel pada bodi, lalu apa yang terjadi? Nah, di sini kita ketahui V sama dengan 220 dan resistansinya adalah 1000 ohm. Maka 220 dibagi 1000 ohm adalah 0,22 ampere. Nah, di sini arus yang mengalir kecil ya teman-teman ya, hanya 0,22 ampere. Maka MCB ini masih on ya teman-teman ya, karena tidak melebihi dari 6 ampere, intinya seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Arus ini akan mengalir secara terus-menerus ya teman-teman ya, karena tidak ada yang memproteksi ya. Artinya MCB itu tidak bisa membaca kebocoran arus. Nah, di sini ada arus yang mengalir dan di sini juga berbahaya ya bagi kita atau pengguna dari alat tersebut ya teman-teman ya, karena arus yang mengalir pada bodi perangkat ini dan mengalir ke bumi atau ke ground ini tidak ada yang mengantisipasi. Jadi kesimpulannya adalah satu, berbahaya bagi pengguna. Yang kedua, maka penggunaan listrik kita akan lebih boros ya teman-teman ya, karena ada arus yang mengalir seperti ini dan tidak ada yang menghentikan. Oke, dari penjelasan-penjelasan tadi tentu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana grounding yang terpasang sesuai standar ataupun grounding yang terpasang ala kadarnya. Di sini juga ada contoh ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah steker ya. Di sini ada yang 2 kaki tapi di sini mempunyai jalur grounding tersendiri. Lalu yang kedua ini mempunyai 2 kaki tapi tidak mempunyai atau tidak ada jalur grounding ya. Nah, jadi pada peralatan itu umumnya menggunakan steker seperti ini atau yang seperti ini. Nah, jika alat yang kita gunakan stekernya seperti ini, maka kita harus menambahkan grounding ya teman-teman ya. Misalkan Magic Jar ini menggunakan steker seperti ini, artinya ini tidak mempunyai jalur grounding. Nah, kita harus menyambungkan grounding ke peralatan ini ya. Biasanya peralatan yang
belum mempunyai grounding pada jalur stekernya ini, di belakangnya atau di bawahnya ada jalur grounding tersendiri seperti ini ya, yang bisa kita sambungkan ke instalasi. Lalu yang perlu diketahui juga, jika kita menggunakan atau memasang grounding yang seperti ini ya teman-teman ya, katakanlah yang ala kadarnya, untuk pengaman arus bocor kita bisa menambahkan ELCB atau RCBO pada instalasi tersebut. Nah, untuk penjelasan RCB atau RCBO sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, saya rasa penjelasan kali ini cukup, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa like, share, dan komen agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi dari video-video seperti ini ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.